Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amaliyah yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarganya beliau. Rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, dan semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, para sahabat rumah Allah Al-Ikhlas yang siang ini berada di taman surganya Allah, Radhatul Jannah. Kita akan melanjutkan kaji kita dari salah satu karya ulama Muhammad Syekh Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan. Yang punya kitab silahkan, ini ada 3 hadiah nanti. Salah satunya adalah kitab yang kita kaji di sini. Ada kitab yang dikaji oleh Ustadz Wahid Rahman 34 penghapus dosa. Lalu ada kitab Akhlaqus Salaf, akhlaknya para salaf. Taib. Kita akan memahami sekarang mafasidus syirki wa adrarihi. Kita akan memahami dampak daripada kesyirikan
kerusakan yang diakibatkan oleh kesyirikan dan bahaya yang diakibatkan oleh kesyirikan. Sebelum ana baca dari kitab beliau Syekh Jamil Zainu, kita tahu bahwa lawan katanya syirik adalah tauhid. Kita fahami itu dulu. Lawan kata syirik adalah tauhid. Sementara berbicara tentang tauhid adalah Rasulullah SAW itu tidak bisa kita bedakan, artinya tidak bisa kita pisahkan. Ketika kita bicara tauhid, maka mau tidak mau kita akan berbicara tentang kesyirikan. Jadi anak ulang, tidak bisa kita pisahkan. Ketika kita berbicara tentang tauhid, maka mau tidak mau kita pasti akan berbicara zidduhu, lawannya daripada tauhid. Kenapa? Karena kalimat tauhid itu terdiri dari dua hal. Satu, menafikan tidak adanya Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua, menetapkan hanya Allah Tuhan yang disembah. Itu tauhid. Maka kalimat tauhid berbunyi la ilaha illallah. Fahami itu, tidak ada kalimat tauhid bunyinya hanya Allah, tidak ada. Kalimat tauhid adalah terdiri dari dua kata, la ilaha, kemudian ada kata kedua illallah. La ilaha adalah penafian, peniadaan ilah Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Illallah adalah at-tathbit, penetapan, atau al-itsbat, penetapan hanya Allah yang diibadahi. Itu kalimat tauhid. Oleh karenanya dakwahnya para nabi dan rasul yang pertama tidak hanya menegakkan tauhid, tetapi juga mengajak untuk meninggalkan kesyirikan. Dari seluruh para nabi dan rasul, dimulai dari Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam tidak hanya mengajak umatnya untuk tauhid, tapi juga umatnya melek akan syirik, biar bisa bedakan ini yang boleh, ini yang tidak. Kita lihat dulu ya dalilnya. Jadi biar nanti Bapak Ibu para tawallah keluar dari masjid ini, mindsetnya tidak hanya tadi, hanya faham dakwah tauhid, tapi mesti faham bahwa ada lawan katanya tauhid, yaitu kesyirikan. Dan mesti melek tahu ini itu syirik, ini itu tauhid. Itulah dakwah para nabi dan rasul. Silakan antum baca suratnya 7 ayatnya 59. Minta tolong pakai mic tuh di bawah antum tuh. Ya. Sesungguhnya Iya. kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat. Ini dakwahnya Nabi Nuh. Perhatikan itu. Seruannya Nuh itu tidak hanya tauhid. U'budullaha itu tauhid. Tapi kan koma di situ. Coba antum lihat di
narasi ayatnya, narasi Arabnya. Ayatnya berbunyi laqad arsalna nuhan ila qaumihi. Terus ada fa-nya enggak? Enggak ada. Qala ya qaumi ibudullaha. Ini tauhid. Tapi kemudian malakum min ilahin. Ini penafian kesyirikan. Ghairuhu, selain dia semata, tauhid. Jadi Nuh ngajari tauhid, tapi Nuh juga menyampaikan untuk bahayanya kesyirikan. Tidak ada yang wajib kalian sembah kecuali dia semata. Kita tahu Rasulullah SAW di dalam sejarah 2 periode, Makkiyah dan Madaniyah. 23 tahun terbagi jadi 2, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun memperkenalkan, mendakwahkan dakwah tauhid, tetapi juga mendakwahkan bahayanya syirik. Jadi seluruh nabi dan rasul itu, saya tutup dengan dalil ini. Suratnya 16, ayatnya 36, dan sungguh begitu. Monggo. Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Stop, makasih. Ini dakwahnya para nabi dan rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Bentuknya tunggal. Ani'budullaha, ini tauhid. Wajtanibut tauhid, itu syirik. Gitu. Jadi para asyatidah yang hadir ketika mengajarkan materi tauhid, ajarkan pula materi tentang anwa'u syirki wa anwa'uh. Sampaikan tentang macam-macam tauhid, sampaikan pula tentang materi kesyirikan dan apa macam-macamnya kesyirikan. Gitu. Taib. Sekarang ana bacakan, tadi sudah tahu tidak hanya yang disampaikan tauhid, tapi juga larangan menyekutukan Allah. Inna lisyirki mafasida wa adraran katsiratan. Sesungguhnya kesyirikan itu memberikan kerusakan dan bahaya yang sangat banyak fi hayatil fardi wal mujtama', dalam kehidupan personal maupun kehidupan masyarakat. Bahayanya besar. Kalau bicara bahaya, berarti syirik itulah bahaya yang pertama sebelum mengenal bahaya-bahaya yang lain. Dosanya syirik berarti lebih besar daripada dosanya zina, dosa mencuri, dan yang lain. Ini yang disampaikan pertama oleh mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sikap mukmin itu adalah sam'an wa ta'atan. Sekarang ditunjukkan kita bahayanya syirik, kerusakan yang diakibatkan oleh kesyirikan. Kerusakannya sangatlah masif, baik untuk
untuk pribadi maupun untuk masyarakat luas. Penulis kitab mengatakan ahammuha, yang paling sangat kelihatan dari bahayanya kesyirikan dan rusaknya akibat kesyirikan adalah nomor 1, asyirku mahanatun lil insaniyati. Kesyirikan itu meruntuhkan, menghinakan sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Itu kesyirikan. Sementara Allah Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya surat 95 ayat yang keempat, sungguh kami telah ciptakan manusia makhluk yang paling baik, sempurna. Bentuknya sempurna, diberikan akal dengan baik, yang lain tidak punya akal. Yang lain tidak punya. Walaupun ada sosok makhluk yang jarinya 10 kayak kita, tangannya 2, terkadang berjalan, terkadang merangkak. Wajahnya, tetap bagusan manusia. Al-qirdu. Apa itu al-qirdu? Al-qirdu bahasa monyet, ketek. Lah ya, sak ganteng-gantengnya ketek masih gantengan manusia. Kenapa? Allah yang bilang kok, manusia itu tegap. Manusia itu diberikan panca indera, akal dan hati. Makhluk lain enggak, insting. Jadi ketika manusia yang diberikan tadi bangga dengan kesempurnaannya, kemudian dia menjamah melakukan akan kesyirikan, mahanatun lil insaniyati, sifat kemanusiaannya runtuh, sifat kemanusiaannya menjadi hina. Itu manusia kalau mendekati melakukan kesyirikan. Dikatakan oleh penulis kitab, innahu ihanatun likaramatil insan. Kesyirikan itu ihanah, menghinakan kemuliaan manusia itu sendiri. Sementara tadi ayatnya surat 95, surat apa 95? At-Tin ayatnya 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian wanhitatun liqadrihi wa manzilatihi. Kesyirikan itu bisa meruntuhkan, bisa menghinakan, menurunkan wibawa, derajat dan kedudukan manusia. Kalau ngerti loh ini, paham? Jadi kalau orang bersentuhan dengan kesyirikan, melakukan hina sebenarnya dia. Kenapa? Tunduknya dengan makhluknya Allah, bukan ke Allahnya sebagai pencipta dia. Ketika dia menghinakan kepada makhluknya, loh sama-sama makhluk kok. Maksud menghinakan ke makhluk kan salah. Seharusnya kan at-tadhallulu wal khudu'u ilallah. Mestinya begitu. Menghinakan diri, tunduk dan patuh ke Allah, bukan kepada yang diciptakan. Makanya hina. Begitu. Jadi derajatnya, wibawanya turun, kewibawaannya menjadi turun.
Bahasanya apik loh ini penulis kitab. Saya ulang, tak kasih tadi narasinya itu. Sama-sama makhluk, lu kok kita menghinakan ke dia, itu kan salah tuh. Apalagi yang lebih jelek lagi menghinakan ke benda mati, itu lebih parah lagi itu. Atau menghinakan ke hewan, itu parah lagi itu. Banyak toh. Kok sampean kok manggut kok ngerti-ngerti aja dengan. Contohnya apa coba? Wih, pinter deh. Kerbau Mas gak ada sapi. Ono sapi ya. Lah iya coba. Artinya kan rendah. Pola pikir lu kok rendah banget gitu loh bahasanya. Bahasa yang dipakai oleh penulis kitab cantik sekali. Ihanatun likaromatil insan, wan khitatun liqadrihi wa manzilatihi. Wibawanya hilang kamu itu kalau dekat dengan kesyirikan. Derajat kamu turun itu dengan kamu melakukan kesyirikan. Oh dia makhluk, kamu kok menghinakan ke dia? Mestinya kalau menghinakan itu bukan ke makhluk, ke yang menciptakan makhluk. Bahasa Arabnya aja beda kok. Dia khalik, nahnu makhluk. Bahasanya udah beda. Dia itu pencipta, kita yang diciptakan. Yang mestinya sesama dengan yang diciptakan, menjaga yang diciptakan. Bukan menghinakan kepada yang diciptakan. Menjaga harus, menjaga alam, menjaga alam binatang, menjaga maaf tumbuh-tumbuhan, itu yang ada, bukan menghinakan kepada tumbuhan. Taib. Nalar toh? Gitu. Lanjut. Faqad istakhlafahu Allah fil ardi wa karramahu wa 'allamahu al-asma'a kullaha. Manusia itu makhluk yang diberikan kewenangan, punya legalitas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia pimpinan loh di muka bumi. Masa menghinakan sama yang dipimpin? Yang ngatur alam manusia, ngolah tanah, gimana maaf air biar tidak banjir. Kemarin saya ngisi itu di Villa Nusa Indah 2. Saya tanya kemarin ke sana waktu yang kapan itu kan, bulan apa itu, Ramadan ya. Sampai maaf 3 meter, 2,5 meter itu. Saya tanya, kemarin gimana? Gitu kan, karena nangis-nangis di telepon sama suaminya. Ustadz, ya Allah Ustadz, gitu kan. Saya terus kasih fotonya. Itu Ustadz masjid yang kita buat ngisi, dia di lantai 2 tuh. Masjid yang saya buat ngisi itu di foto. Nah kemarin saya tanya, Afan, lah mobilnya itu ikut kebanjiran. Alhamdulillah Pak Ustadz enggak. Karena apa? Kalau sudah Depok itu maaf sudah levelnya air itu sudah di ambang batas entah berapa meter, itu kan kemudian ngeling linier. Villa Nusa Indah termasuk kali yang dikasih tahu Depok sudah sekian meter airnya. Lah mereka akan ngungsiin kendaraan motornya, mobilnya. Gitu. Manusia tuh mikir seperti itu. Lah ini kan enggak. Manusia itu kok menghinakan sama makhluk. Sementara dia tuh mimpin loh. Yang mestinya ngelola tanah biar enggak banjir. Kali yang tadinya maaf 100 meter jangan jadi 25 meter. Kan gitu. Itu tugasnya manusia. Pemimpin loh. Wa karramahu, Allah muliakan manusia. Wa 'allamahu al-asma'a kullaha, Allah ajarkan kepada manusia seperti yang Allah ajarkan kepada Adam alaihi salam. Sebagaimana Al-Qur'an surat yang kedua Al-Baqarah ayatnya 30. Mudah-mudahan saya enggak salah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Monggo, betul enggak tuh? Salah ya? Atau 31 itu? Ayat berapa toh? 31. Yuk tambah 1 lah. Sama temen kok, ya kan? 30 tambah 1 biar jadi 31 lah. Yo.
Monggo. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang-orang yang beriman. Syukran, terima kasih. Inilah kemuliaan manusia. Untuk cerdas, Allah bimbing dia. Knowledge-nya dikasih. Makhluk lain enggak. Manusia itu diberikan akal sehingga bisa inovasi. Makhluk lain enggak. Jenengan maaf yang suka jalan-jalan rihlah ke Taman Safari, kemana tuh? Ke Ancol. Yang suka ngelihat itu loh orang-orang maaf melatih hewan tuh toh. Coba aja itu umpamanya lumba-lumba 5 kali 5 25 gitu kan. Jenengan cobalah 5 kali 100 kelenger deh lumba itu. Semaput itu lumba-lumba. Artinya dia gak bisa inovasi. Manusia ngerti. Jangan rendahkan kemuliaan diri kita gara-gara menghinakan kepada makhluk. Lanjut. Wasakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah lah yang telah menundukkan untuk al-insan manusia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya untuk manusia. Baik, inilah khalifah di muka bumi, garap, kelola, jaga dengan baik untuk manusia, bukan untuk yang lain. Maka di dalam ayatnya tadi dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah di ayat yang lain. Kemudian wa ja'ala lahu as-siyadata ala kulli ma fi hadzal qauni. Allah menjadikan manusia sebagai as-siyadah, penguasa di alam raya ini. Itu manusia. Ini dinarasikan begitu dulu oleh penulis kitab. Walakinnahu, ini masuk di sekarang. Walakinnahu jahila nafsahu wa ja'ala ba'dha anasir hadzal kauni ilaiha ma'budan yakhda'u lahu wa yadhillu. Akan tetapi karena kebodohan pada diri manusia itu, bodoh manusia, wa ja'ala ba'dha anasir, dan kemudian juga manusia melakukan hal-hal peringatan-peringatan tadi, hal-hal yang anak ulang, manusia kemudian adalah melakukan sebagian dari makhluknya Allah Ta'ala al-anasir hadzal kauni, di alam raya ini, ilahan sebagai Tuhan, ma'budan yang diibadahi, yakhda'u dia tunduk, wa yadillu dia menghinakan diri. Karena manusia bodoh dirinya, tidak mikir sebagai manusia yang diberikan akal dan hati, dia malah tadi menjadikan apa yang ada di alam ini, dia menjadikan makhluk yang Allah ciptakan hadzal kauni di alam raya ini ilahan sebagai Tuhan, ma'budan sebagai sesembahan, yakhda'u lahu wa yadillu, dia tunduk patuh dan dia menghinakan diri. Itu bodoh, ngono, jahil. Kemudian disampaikan oleh penulis kitab, wa ayyu ihanatin lil insani aktsara min ayyara ila yaumina hadza. Dan kita saksikan berbagai macam bentuk ayyu ihanah, berbagai macam bentuk kehinaan yang terjadi pada kebanyakan manusia
yang melakukan kesyirikan sampai hari ini, yang tunduk patuhnya kepada sesama makhluk. Taib. Saya bacakan dulu yang ada di narasi kitab. Mi'atil malayin minal bashari fil hindi ya'budunal baqarah. Ratusan ribu juta orang di India, mereka beribadah kepada sapi. Itu bicara India. Yang sekarang lagi bergolak dengan mana? Pakistan. Saya nggak akan bicara India, kejauhan. Kesana aja nggak pernah. Dan buat apa juga? Saya ingin bicara mi'atil malayin minal bashar fil Indonesiyi. Ngono aja. Banyaknya sekali manusia di negeri Indonesia yang mereka tadi ya'budunal asnam. Aku pakai ini biar selamat. Mereka menyembah berhala. Apa bentuk berhalanya? Ahlul kuburiyun, suka mendatangi kuburan. Ya'budunal qubur, mengibadah kepada kuburan. Ya'budunas solihin, beribadah kepada orang-orang soleh. Ya'budunas syajarah, beribadah kepada pohon. Dan masih banyak lagi. Itu makhluk semuanya. Di mana? Tidak usah ke India, di negeri ini. Yuk kita kita evaluasi. Orang Jawa Tengah sebelum ada tol Cipali pasti lewatnya jalur Pantura. Tuh di belakang ada orang Purwokerto misalnya, pasti ngelewati. Saya ngelewat, orang Demak, orang Semarang, orang Jawa Timur sebelum ada tol Cipali, kalau naik mobil pribadi lewat jembatan itu. Di kanan kiri itu ada orang yang memegang pelepah kelapa, daun kelapa itu loh. Kemudian untuk apa? Nyapu uang logaman 500k, 1000k untuk diambil, dimanfaatkan. Di mana Ustadz? Kecamatan tertentu, dah gitu aja. Apa yang dicari? Mereka nyari receh. Orang yang lewat naik mobil tujuannya mencari keselamatan dari penunggu jembatan itu. Sambil lewat ngomong permisi mbah. Tuh. Coba, itu baru satu contoh. Belum yang ahlul kuburiyun. Kuburannya wali A, kuburan wali B, ngalah berkah tabaruk, dan masih banyak lagi. Anak ulang ya, itu dzalika tilka ihanatun lil insaniyah. Itu adalah merendahkan derajat manusia. Mana? Lanjut. Disampaikan oleh penulis kitab, allati khalaqahallahu lil insan. Allah menciptakan sapi itu untuk manusia, kata penulis kitab. Walitahdumahu, supaya sapi itu membantu manusia. Wa ya'kuluha wa hiya dhabihah, dan supaya manusia memakan dagingnya dari sapi yang disembelih itu. Tapi apa yang terjadi? Di negeri tadi sapi didewakan. Kepala kerbau, kepala sapi itu maaf kalau utuh itu harganya bisa jutaan. Saya bohong tuh. Di luar maaf bulan haji,
kepala sapi itu harganya mahal. Oke, bukan ratusan ribu lah katakanlah. Tetapi maaf, menjadi hina loh ketika dikubur untuk alasan apartemen, jembatan, dan lain sebagainya. Saya juga nggak habis pikir kenapa kok harus milihnya kepala kerbau atau kepala sapi gitu loh. Kok enggak kepala kucing atau kepala wedus yang kecil-kecil itu tuh? Inilah kehinaan manusia yang mestinya dimakan dagingnya sebagai alat bantu untuk membawa peralatan kita, tapi ternyata tidak, didewa-dewakan. Sambilkan contoh sekarang, yuk jaga kewarasan kita. Aku pakai bahasa ngono coba. Jaga kewarasan akal sehat kita. Tolong dibaca suratnya 27 ayatnya 80. Monggo dibaca. Coba, sesungguhnya, monggo. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadi. Kamu siapa kira-kira? Coba ada yang tahu? Kamu siapa kira-kira? Muhammad. Diulang lagi. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar, dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling Ke belakang. Ya. Apa hubungannya dengan kesyirikan? Jaga, tadi saya ulang, jaga kewarasan akal kita. Berarti orang yang minta kepada orang mati tidak melihat ayat ini. Saya nggak bilang dia nggak waras loh, enggak. Aku cuma jaga tadi. Mari kita jaga kewarasan akal sehat kita. Allah Ta'ala bilang sama Rasulnya, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa. Muhammad, kamu tidak bisa menjadikan orang mati dengar. Apa hubungan dengan kesyirikan? Lah, buat apa kamu bengok-bengok teriak-teriak minta sama orang yang sudah meninggal? Taib, Anda lanjutkan. Summa nara ba'dal muslimin. Kemudian apa yang kita lihat? Summa, kalau di sini taro. Kemudian summa tara ba'dal muslimin. Kemudian engkau lihat di sebagian masyarakat Islam yakufuna ala kuburil mauta. Mereka itu iktikaf, mereka itu bermalam, mereka itu menginap di kuburannya orang-orang yang sudah meninggal. Yas'alunahum, mereka minta kepada mereka hajatihim, akan hajat-hajat mereka. Wahum abidun misluhum, padahal mereka hamba seperti mereka juga. Saya tidak boleh ngomong bohong, bisa dibuktikan. Tidak sedikit makamnya, maaf, dulu yang dijustifikasi sebagai wali, itu di samping kanan kirinya ada beberapa tikar. Apa itu? Berarti difungsikan untuk orang yang berhajat dengan orang itu. Di mana? Kabupaten saya. Di belakang masjid. Saya sempat menyaksikan seperti itu. Bekas stiker yang dilipat. Saya bukan orang Jawa Timur loh, walaupun bahasa saya seperti orang arek Jawa Timur. Ya, saya menyaksikan itu. Coba, berarti walaupun dia cantik, ganteng, soleh, maaf bukan soleh lah, dia cantik, ganteng, berpendidikan, tapi ketika melakukan kesyirikan, hina dia.
wibawa derajatnya jatuh di mata Allah. Tuh dikatakan tadi, yaqufuna ala kuburil mauta, mereka sampai menginap di kuburannya orang mati. Wa yas'alunahum hajatihim, bentuk jauh daripada hajatun, mereka meminta hajat hidupnya kepada mereka. Padahal dikatakan oleh penulis kitab, wahum abidun, mereka itu hamba yang kamu datangi. Misluhum, seperti kamu juga. Mislukum, seperti kamu juga. Dan dikatakan sama penulis kitab, la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an, mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang manfaat maupun menolak yang madarat. Orang yang sudah mati tidak bisa mendatangkan manfaat maupun menolak madarat. Makanya seandainya ada kuburan dibongkar, mereka nggak bisa bengok-bengok, mas jangan mas, biayanya larang dulu, nggak ada toh. Biayanya umpamanya kuburannya dia dipakai dari granit, kemudian maaf adanya pembongkaran, orang yang mati nggak akan bisa teriak-teriak, mas jangan mas, ini dulu maaf ahli warisku biayanya mahal, kan enggak. Yang bisa teriak yang bangun kuburan. Saya tidak mengajarkan untuk bangun kuburan, tidak. Artinya la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an, mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang madarat maupun yang manfaat. Enggak. Kita buktikan sekarang. Ya. Suratnya surat 13. Monggo. Saya juga ikut buka. Ayatnya sebentar. Bisa belum ngapal norek. Surat 13 surat apa ya? Ar-Ra'du ya. Ayatnya 16. Yo, coba. Wih, dawa ya, Rek. Ora apa-apa lah. Tak potong di tengah nanti. Yuk, silakan. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya Allah. Terus. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah? Iya. Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Cukup, makasih. Dah. Satu dalil. Dua. Ini benar nih kalau ini, insya Allah. Suratnya 25, ayatnya 3. Monggo. Dan mereka menjadikan gitu. Wattakhadhu. Monggo. Ji. Dan orang-orang kafir berkata, Monggo. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain. Loh, surat 25. Al-Furqan, benar. Ayat berapa? Jenengan yang baca ayat berapa? Oh, ayat 4, gak apa-apa, kurangi siji. Wattakhadhu, gitu ya, monggo. Aku tadi salah, 30 31 ya, tambahi 1, jenengan gampang. 4 kurangi 1 lah, ngono lah. Ndak apa. Iya. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya untuk disembah. Yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dari dirinya. Syukran, makasih, cukup. Terakhir, suratnya 17 Al-Isra, ayatnya 56. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih. Yuk, silakan.
Surat Al-Isra ayatnya ayat yang ke-56. Katakanlah Muhammad. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Iya. Maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula memindahkannya. Syukran, makasih. Anda lanjutkan. Inilah mereka tidak mampu, Allah yang mampu. Maka tadi penulis kitab mengatakan la yamlikuna li anfusihim dzarran wala naf'an. Mereka enggak mau menguasai baik mendatangkan yang manfaat maupun yang madarat. Baik, apalagi tadi di surat 25 ayat yang ketiga, mereka tidak kuasa untuk menciptakan, tapi mereka yang diciptakan. Nah, sekali lagi saya ulang, jangan rendahkan kewibawaan, martabat dan derajat kita sebagai manusia karena bersentuhan dengan kesyirikan. Boleh jadi dipandang mulia oleh manusia, tapi hina dan rendah di mata Allah. Lanjut. Fal Husain radhiyallahu anhu. Husain anaknya Fatimah, saudaranya Hasan. Lam yastati ayyamna'a an nafsihi al-qatla. Husain itu meninggal. Dia tidak mampu untuk mencegah ketika dirinya terbunuh di Irak, di Baghdad. Fa kaifa yadfa'u an ghairihi, bagaimana mungkin dia itu Husain dapat menolak akan dari orang lain al-bala'a, ujian, wajibun naf'a, dan mendatangkan yang manfaat. Ini untuk siapa? Sindiran untuk mereka yang mengagungkan Husain. Husain saja, maaf, tidak bisa menghindar ketika dirinya dibunuh. Apalagi tadi untuk dia, kaifa yadfa'u an ghairi, bagaimana dia akan menolak bahaya yang akan menimpa orang lain. Contoh, oke. Kalau Husain ke Rasul itu paman ya. Kalau Husain manggil ke Rasul berarti apa? Paman, ya. Oh kakek ya. Iya, jangan protesnya jangan kenceng-kenceng lah. Ikan lagi mikir nasab gitu ceritanya. Oh iya, kakek ya. Fatimah anaknya Rasul. Oh iya benar kakek. Nah, sekarang iza jadduhu. Baik, kita bicara kakeknya Husain. Suratnya 7 ayat 188. Kita buktikan pakai dalil ayat lagi. Ini berbicara tentang kakeknya Hasan dan Husain. Ini kebiasaan di mana-mana kayaknya. Kalau ustadznya salah sidik, sing kroyok wong akeh gitu. Yuk monggo. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diri, dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini dalil loh, Bapak Ibu para tamu Allah, sahabat Al-Ikhlas. Ini dalil kalau kakeknya Hasan dan Husain manusia biasa, di perang Uhud kalah. Tidak sekedar kalah, muka Rasul berdarah. Kena senjatanya orang kafir Quraisy. Apa bisa menghindar? Kalau Rasul kayak mak lampir nggak akan luka. Ngerti datangnya senjatanya sembara kok. Indonesia itu karena sudah terlampau dinina-bobokkan dengan cerita-cerita yang khurafat seperti itu. Cerita-cerita tahayul, mak lampir, apalagi
Jajal wis. Nenek apa itu? Apa Pak? Lah gayane ra reti yo nonton aja ngono lho Pak. Pak bantu aku lah. Coba iya ya Ustaz hafal. Artinya bahwa kita terlalu dininabubukan dengan itu. Sampai-sampai pun difilmkan akhirnya. Karena difilmkan ada audio visual, orang tertarik nonton. Padahal itu jelas khurafat. Itu adalah termasuk pelajaran kesyirikan. Tidak benar. Loh, ngono punya rating ya? Coba. Beranak dalam apa? Tuh apal kan jenengan. Siapa itu Mas artisnya Mas? Ngerti tak? Lah jorek-jorek nggak ngerti loh jenengan. Loh, coba. Ada kok film beranak dalam kubur coba wis. Kemudian terus muncul kembali Mas. Coba, itu kan bertentangan dengan ayat. Kalau orang mati nggak mungkin bisa balik lagi ke dunia, balas. Piye tuh Mas coba wis. Karena kita kita sudah terlampau dininabubukan, ditidurkan dengan bahasa-bahasa takhayul dan khurafat. Ya Allah. Yuk dilanjut. Kemudian penulis kitab mengatakan, jadi saya ulang, jangan tunduk dan patuh. Jangan menghinakan diri kepada makhluk, baik dia hidup maupun dia sudah meninggal, apalagi sudah meninggal. Menghinakan diri, tunduk dan patuh hanya kepada yang telah menciptakan. Itulah namanya ibadah. Baik. Maka ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan ibadah itu definisinya Imam Al-Qurtubi mengatakan ibadah adalah hiya at-tadallulu wal khudu'u. Ibadah itu didefinisikan menghinakan diri, tunduk dan patuh. Itu ibadah. Anda lanjutkan. Wal amwatu, orang-orang yang sudah mati, yahtajuna lidu'ail ahya. Orang-orang yang mati itu tidak pantas kita datangi. Karena apa? Mereka itu membutuhkan orang yang hidup. Apa itu? Doanya orang yang hidup. Mereka nggak bisa mendoakan diri sendiri kok. Mereka itu tidak bisa mendoakan diri sendiri. Yang ada mereka nyesel, iya. Yang ada mereka menyesal, jelas. Tapi mereka nggak akan bisa saling menolong satu dengan yang lain untuk memberikan kemanfaatan. Mereka butuh sama yang hidup. Doanya orang yang hidup. Makanya ada hadisnya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin. Ketika anak turun Adam meninggal, terputus amalnya kecuali 3. 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang diambil kemanfaatannya, 3 doanya anak yang soleh. Kemudian dikembangkan doanya sesama mukmin muslim. Mereka butuh dengan doa itu. Makanya hari-hari kita diantaranya diisi dengan mendoakan mereka. Contohlah Ansor dan Muhajirin, ya gitu. Ya, buka dalilnya 59 suratnya. Ini doa dihafalke. Suratnya 59 Al-Hasyr ayatnya 10. Monggo dihafalke ini doa. Dan orang-orang yang datang dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, iya, mereka berdoa, ya Tuhan kami. Arabnya Rabbana ghfir lana, yo
walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, terus Rabbana ighfir lana, coba Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil, iman, terus wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka raufur. Nah, apal ke ini. Ojo roban ati natok toh. Ini barang. Coba artikan apa tadi? Rabb, Tuhan kami, ya Tuhan kami, ya, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. terus Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. ini dalil, ini doa. Tak kasih satu lagi doa diapalke, pendek. Suratnya 14, ayatnya 41. Apalin itu. Jenengan bisa baca waktu sujud, jenengan bisa baca ketika di ujung penghujung sholat sebelum salam. Apalin itu. Yo. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yaumal yauma yaqumul hisab. Artikan. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Coba jenengan baca ini. Jenengan kalau baca yang pendek-pendek tadi itu loh, nggak usah yang tadi, bukan nggak boleh. Yang pendek saja itu loh. Kan jenengan biasanya doain kan begini kan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doa itu nggak ada dalam Quran, walaupun boleh. Doa itu nggak ada dalam Quran, walaupun boleh. Karena mendoakan sesama secara redaksi benar. Tapi jenengan baca yang 1441 tadi toh, pendeknya bukan main, benar. Pendek waktunya, pendek redaksinya. Tanya sih udah, yaudah. Tuh, coba udah butuh waktu 3 bulan untuk pergi Karajo, ya kan? Ini pendek. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jenengan sudah maaf sumbangsih doa untuk 3 objek loh. Diri sendiri, orang tua, mukmin semuanya. Wah, apa enggak hebat jenengan? Yang jenengan doakan wong sak donya, sak dunia. Jenengan enggak kenal, selama mereka iman kena doa, tersapu dengan doa jenengan. Allahu Akbar. Lah ini doa termasuk untuk mereka yang sudah meninggal. Bukan kita doa mereka, bukan kita minta kepada mereka. Yo, saya ulang. Wal amwatu yahtajuna li du'ail ahya. Orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, itu mereka sangat butuh doanya orang yang hidup. Berarti sekarang jenengan siapkan doa untuk orang yang sudah mati. Berarti jenengan pelajari doa yang ada di Quran, pelajari doa, hafalkan yang ada di dalam hadis. Bisa jenengan aplikasikan di saat sujud, bisa jenengan aplikasikan maaf sebelum salam, setelah tasyahud akhir, bisa diaplikasikan. Coba. Dan dimaaf di waktu-waktu yang lain bisa diaplikasikan. Saya itu kadang-kadang juga heran kok. Di saat khutbah saya, itu kan ada doa toh, khutbah kedua. Sebelum saya Allahu fil musliman muslimat itu nggak ada yang nggak ada dengar suara amin. Padahal nggak ada harus mengucapkan amin. Saya doa itu, khutbah kedua tutup dengan doa. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana. Diam tuh.
Tapi giliran saya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Lu ngono coba. Oh, berarti saya menyimpulkan, berarti pahamnya selama ini doa itu Rabbana dzulamna bukan doa berarti. Coba. Kan miris itu kalau begitu. Padahal saya dengan doa Rabbana ighfir lana wali walidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wah, doa semuanya itu. Saya doa untuk diri sendiri, orang tua saya, mukmin semuanya. Masya Allah. Lanjut, ya, dihafalke. Dan tidak ada acara munakosah bulan depan, nggak ada. Jadi aman. Jadi nggak ada acara evaluasi bulan depan. Jadi aman. Jangan terus nggak hadir. Jangan. Wah, ada ulangan hafalan surat Al-Hasr ayat 10 dan Ibrahim ayat 41 itu nggak ada, ya. Yang penting dihafalkan masing-masing. Pokoknya kalau sudah senyum berarti saya setuju, nggak ada acara munakosah gitu, ya. Lanjut. Penulis kitab mengatakan, nahnu nad'u lahum. Kita yang mendoakan mereka. Kita yang mendoakan mereka. Wala nad'uhum. Kita tidak boleh berdoa kepada mereka. Tidak boleh kita minta doa kepada mereka. Min dunillah, selain dari Allah. Yang ada adalah nahnu nad'u lahum. Kita mendoakan mereka. Yang tidak boleh, kita tidak boleh minta doa dari mereka. Tapi dasar orang wong sudah terlanjur hati itu lengket dengan yang namanya orang mati, mereka tetap berdalih seperti orang dulu mengatakan, kami enggak nyembah mereka, kami hanya minta orang yang dikubur itu karena dulunya soleh supaya dia mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu terjadi dulu, ngono. Sekarang terjadi. Tidak percaya, buktikan, tanya ke mereka yang suka begitu. Kami tidak minta kepada itu, enggak. Kami itu minta kepada dia karena dulunya soleh supaya dia minta ke Allah. Doanya maaf wong soleh itu diijabah. Lu coba, sing waras sopo? Kita buktikan pakai dalil. Suratnya 39, ayatnya 3. Monggo. Az-Zumar. Iya, rombongan. Yuk, monggo. Ayat 3, nggih. Ketahuilah, monggo. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Terus. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Iya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Iya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar. Ini dalilnya. Ketahuilah milik Allah agama yang murni dari kesyirikan. Orang-orang yang mengambil pelindung selain dari Allah, mereka mengatakan, kami mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka lah. Kami cuma berharap mereka yang kami datangi bisa mendekatkan permohonan kami ke Allah dengan sedekat-dekatnya. Lo itu tidak boleh itu. Lanjut. Nah, di sini ada dalilnya. Suratnya An-Nahl, surat 16. Ayatnya 20 dan 21. Monggo.
Iya. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, Iya. tidak dapat membuat sesuatu apapun. Sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Iya. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui. Bilakah penyembah-penyembahnya akan digantikan? Syukran, terima kasih. Yang ada di kitab ya. Tadi pertama surat 16 ayat 20 dan 21. Ditutup dengan surat 22 Al-Hajj ayatnya 31. Silahkan lihat di Al-Qur'annya, karena di Al-Qur'annya. Silahkan surat 22 ayatnya adalah 31. Dengan ikhlas pada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, Insyaallah, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. ya. Sekarang kita akan masuk yang nomor 2, bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan akibat melakukan kesyirikan. Pertama tadi, para tamu Allah, kewibawaan, derajat, kehormatan, kemuliaan manusia menjadi hina akibat melakukan kesyirikan. Kenapa? Landasannya tadi, makhluk mendatangi makhluk. Mendatangi dalam arti menghinakan diri, tunduk dan patuh. At-tadallul wal khudu' tidak boleh. Sementara tadi saya sampaikan definisi ibadah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi adalah at-tadallul wal khudu'u, menghinakan diri seraya tunduk dan patuh. Nah, inilah bentuk kehinaan. Baik pribadi maupun masyarakat. Yang kedua, asyirku wakrul khurafati wal abatili. Kesyirikan itu ternyata menjadi sarangnya semua yang berbau khurafat dan kebatilan-kebatilan. Makna kata khurafat sering kita dengar. Kata khurafat sering kita dengar. Mari sekarang kita dudukkan definisinya. Yang pertama, disampaikan oleh Ibnu Mangdur di dalam Lisanul Arab. Khurafat adalah hiya al-hadisu al-mustamlahu minal kadhib. Khurafat adalah al-hadis, cerita, omongan, al-mustamlah, yang dibumbui, yang dikasih pemanis, minal kadhib, dengan dusta. Jadi cerita-cerita dusta yang dibumbui, dikasih karang-karangan, itu khurafat. Kemudian dalam makna yang lain, khurafat adalah, ini disampaikan oleh Dr. Khalid bin Ali Al-Awaji rahimahullahu ta'ala. Al-khurafatu, khurafat adalah hiya
al-i'tiqadu bima la yanfa'u wa la yadurru wa la yaltaimu ma'al muntik as-salim wal waqi as-sahih. Khurafat adalah al-i'tiqad, satu bentuk keyakinan, bima la yanfa' wa la yadur, terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan manfaat dan madharat apa-apa. Wala yaltaimu ma'al mantiki as-salimi wal waqi as-sahih, tidak sesuai dengan akalnya, akal sehatnya orang yang berbicara, dan tidak sesuai, la yaltaim, tidak sesuai dengan sesuatu yang terjadi. Al-waqi'us sahih itu adalah khurafat. Dikatakan pula oleh ulama yang lain, khurafat adalah al-mu'taqidatul batilah, semua keyakinan yang batil. Contoh cerita-cerita legenda bawang merah dan bawang putih. Saya nggak tahu itu makhluknya Allah, bawang merah, bawang putih malah di salah-salah gitu. Lah ya, itu ada di dalam Quran surat yang ke-2 Al-Baqarah itu di ayat yang ke-60. Itu tentang bawang merah, bawang putih. Jadi salah. Cerita bawang merah, bawang putih, bawang merah galak, bawang putih. Tuh kan, apal, baik tuh kan. Terus ada lagi apa itu? Yang anak senang sama mboknya. Apa cerita apa itu? Anak senang sama mboknya itu loh. Tuh apal. Berarti maaf, sing nulari orang Kerawang ngerti gitu ya wong kene sing nulari. Coba wis. Aduh, ya Allah, apal kabeh yo. Yo, contoh nih. Ada satu contoh gini. Kalau kamu berdiri terus di pintu seperti itu, nanti kamu sulit jodoh. Itu biasanya untuk anak perempuan yang suka berdiri terus di pintu, masuk enggak, keluar enggak. Orang tua, maaf ini versinya orang Jawa, nanti kamu sulit jodoh loh, Duk. Ada lagi, ini versi orang Jawa. Kalau giginya tanggal, jatuh, suruh ngapain? Lemparkan. Nanti apa? Tumbuh nanti. Itu kan khurafat itu. Lagi, kalau lagi hamil istrinya, suaminya ndak boleh maaf bunuh binatang. Nanti anakmu dombleh lo akhirnya. Coba, matanya belok lo. Ini khurafat. Tapi itu kira-kira terjadi ndak? Terjadi. Mau bulan korban, dia pintar nyembelih binatang, nggak boleh nyembelih. Mas, coba mas sampean yang bakal nyembelih. Jangan, bojoku lagi hamil, mau lahiran. Itu kan maaf, khurafat itu. Ya Allah. Ya. Kita baca sekarang, lanjut. Li'anna alladhi ya'taqidu biwujuhi mu'athiri ghairillah fil kauni minal kawakibi awil jinni
awil asbahi awil arwahi yusbihu akluhu musta'iddan likulli khurafatin wa tasdiqin kulli dajjalin. Orang yang punya keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan mu'athir, pengaruh selain dari Allah itu bisa memberikan pengaruh di alam raya ini, baik itu minal kawakib, bintang-bintang, awil jin-jin, awil asbah, hantu, awil arwah, roh-roh orang sudah meninggal. Berarti orang itu yusbihu akluhu musta'iddan. Berarti sekarang orang tersebut menjadikan akalnya tuh menerima segala sesuatu khurafat dan membenarkan kulli dajjalin, para pendusta. Itu. Dan itu adalah wabihada yaruju fil mujtama'. Dan hal seperti itu laku keras di masyarakat. Yaruju fil mujtama'. Gitu. Ada bintang, oh langsung ditebak. Itu orang kok meninggal hamil nanti jadi kuntilanak. Loh, Abi Guerjono langsung bisa ngomong no kuntilanak lho ngono. Coba. Aku hanya mancing-mancing, nyatane dokter no. Coba wis. Aduh ya Allah. Kenapa? Karena kita nontonnya beranak dalam kubur. Si ibu yang S itu yang memerankan dibunuh sama orang jahat, terus dikubur. Malam Jumat langsung keluar dia, beli satenya bokir, no? Ya Allah, loh, aja nggusu Pak, cuma jenengan nonton iku aja ngono ta ya. Ya Allah. Maaf para sahabat Al-Ikhlas. Kira-kira nih, andikan ada cerita-cerita tahayul begitu toh yang ada di TV, film. Kemudian ulama kemudian mengatakan jauhi khurafat, jauhi hal-hal yang tahayul, baik itu di TV maupun di film yang difilmkan. Itu kalau disampaikan oleh ulama yang kaliber sing gede-gede, berdampak positif loh itu. Sayangnya nggak ada yang disampaikan di medsos, nggak disampaikan di dunia TV pertelevisian, hanya disampaikan cuman antar majelis taklim. Jadi yang ngerti, yang orang yang sudah siap, yang sebagian sudah ngerti tidak akan nonton. Tapi masyarakat luas yang biasanya mengakses seperti televisi, mengakses TikTok, mengakses YouTube, mestinya itu yang disampaikan. Ngerusak, menghinakan kamu loh, akal sehatmu loh. Itu. Dan itu laris manis itu di tengah masyarakat. Yaitu adalah asyirku bid'ah al-kahanah wal arafin was saharah al munajjimin wa asbahihim. Syirik yang berbentuk syirik yang modelnya tadi bintang-bintang, jin, hantu, rohnya orang meninggal, yang dibenarkan oleh masyarakat, itu merupakan bid'atul kahanah, dagangannya para dukun, dagangannya orang-orang paranormal, supranatural. As-saharah, dagangannya orang-orang ahli sihir. Al-munajjimin, dagangannya orang-orang ahli perbintangan. Dan laris manis dagangan itu. Contoh Bude, tabloid yang kemarin masih ada nggak Bude? Apa? Itu loh Bude yang ada bintang-bintangnya Bude. Coba. Emang kamu bulan apa? Juni Bude, Gemini. Tolong Bude dibacain Bude. Percintaanku kayak apa Bude ya? Keuanganku kayak apa? Tuh.
Coba. Dan itu laris manis sampai sekarang. Jadi tidak heran kalau orang mau maaf nyalon jadi anggota dewan apa, datanglah ke dukun. Padahal anaknya dukun nggak jadi. Banyak mikir ke sono toh. Anaknya dukun loh, kiri-kiri. Kalau bisa maaf, bisa menjemput, kan sugih-sugih mesti ini. Itu loh. Dan itu dagangan laris manis. Makanya saya sedikit agak bersyukur ketika ada orang yang mau membongkar kebusukan mereka dengan dalih bisa menggandakan uang, bisa tahu-tahu keluar lintah, keluar semut. Saya bersyukur ada orang yang bisa membongkar kebusukan kejahatan mereka. Karena semua itu adalah tadi trik. Kalau yang memainkan orang pakai peci, orang yang memainkan pakai sorban, itu berarti kelebihan linuwihnya Pak Kiai. Tapi kalau yang memainkan orang-orang entertainer, oh itu sulap, padahal sama saja. Kalau yang memainkan Pak Kiai pakai sorban, pakai imamah sebagainya, orang akan menerjemahkan, Masya Allah, Pak Kiai bisa menggandakan duit. Tapi ketika yang mainkan orang-orang yang dalam dunia entertain, itu wajar, itu sulap, padahal sama saja. Coba. Dan itu banyak. Korbannya banyak kan? Orang-orang yang mereka korban penggandaan duit. Nah iya. Sempat terjadi di RT saya itu. Namanya Islami, kabur akhirnya. Yuk lanjut. Selanjutnya, mimman yad'una ilmal ghaibi alladzi la ya'lamuhu illallah. Di antara bentuk khurafat dan kebatilan, ada orang yang meyakini bahwa si A, si B, si C tahu perkara yang gaib, padahal tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Besok itu kira-kira untuk 2029 kira-kira gimana Mbah? Ditanyakan. Saya itu ini mudah-mudahan orangnya yang ini nonton saya ini. Saya itu tiap bulan dulu bekam. Ya, tiap bulan saya usahakan untuk bekam. Kalau bekam kepala per 3 bulan. Qadarullah yang bekam saya laki-laki ini adalah dia mobil rentalnya hilang. Diapusi orang, dibohongi orang. Mobil temennya gitu. Kemudian habis bekam, saya kasih duit, kemudian dia nanya, Pak Ustadz, kira-kira mobil saya masih di mana ya Pak Ustadz ya? Tuh, ditanya, kenapa kira-kira? Karena yang dibekam Ustadz. Dia nanya, Pak Ustadz mohon maaf, bantulah Pak Ustadz. Kira-kira mobil saya Pak Ustadz itu di mana Pak Ustadz ya? Saya jawab, di tangan orang Mas. Bener lah, masuk tangan demit di tangan orang. Loh bukan Pak Ustadz, kira-kira masih di tangan orang. Ya enggak ngerti lah Mas, enggak ngerti saya. Minta tolonglah Pak Ustadz, coba dilihat-lihatin di terawang. Wih lah, saya aja ngajar sampai kacamata kok suruh terawang loh. Piye toh? Ini loh Mas, mindsetnya orang kita. Coba. Tadi sudah dibaca oleh Bapak kan surat 7188 tadi. Andaikan saya Muhammad tahu yang gaib, saya akan saya tidak akan terkena bahaya. Gitu. Yuk coba tambah satu lagi. Surat 27 ayatnya 65. Monggo. Iya. Surat 27 ayat 65.
Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Terus Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. begini, tak tunjukkan salah satu sisi buruknya orang yang meyakini seseorang tahu yang gaib loh. Orang yang meyakini seseorang itu si A, si B, si C tahu yang gaib, yang tanya itu orangnya itu pemalas loh. Meremehkan usaha. Apalagi orang yang didatangi dukun akan mengatakan, kamu akan jadi mas. Udah gak perlu usaha, yakin kalau bakal jadi kok. Tidak sedikit orang yang nyalon kepala desa, mereka gagal setelah mendatangi si fulan yang katanya dia ngerti sebelum terjadi. Banyak yang gagal. Yuk lanjut sekarang. Kama yashi'u fi mithli hadzal mujtama', sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita. Ihmalul asbab, masyarakat ketika percaya dengan si fulan si B atau yang gaib, masyarakat itu ihmalul asbab, meremehkan mencari sebab, meremehkan ikhtiar, meremehkan usaha. Betul, takdir sudah ada. Tapi kita nggak tahu di mana takdir kita seperti apa. Kita mesti ikhtiar mencari sebab. Wasunanil kauniyah, meremehkan akan sunnah kauniyah yang terjadi di alam ini. Orang itu mesti mencari sebab. Rasul itu kerja. Rasul itu tipe seorang pekerja. Makanya ada hadis Rasul di dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, kitab nomor yang hadis nomor 48, Rasul sampaikan, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah pasti akan ngasih kamu rizki sebagaimana Allah ngasih rizki kepada burung. Burung itu pagi lapar, sorenya burung itu kenyang. Tapi sunnahnya burung, sunnah kauniyahnya burung itu kalau pagi mengepakkan kedua sayapnya. Berarti manusia jangan kalah dengan burung. Pagi yang punya butik buka, pagi yang punya nasi uduk buka, pagi yang nempel ban buka. Itu namanya adalah mencari sebab. Itu manusia. Jadi bukan wong sudah ditakdirkan. Loh, takdirmu kayak apa? Lu kan enggak tahu. Tapi tugas kita tadi mencari. Makanya seorang ulama Sahal At-Tusturi mengatakan, man ta'ana sa'ya awil khasaba faqad ta'ana sunnah. Siapa yang mencela usaha berarti dia telah mencela sunnah Rasul. Wa man ta'ana tawakkula faqad ta'ana iman. Siapa yang mencela akan tawakal berarti dia mencela iman. Jadi kerja harus, tidak bisa tidak. Baik. Selanjutnya nomor 3. Kerusakan bahaya yang disebabkan oleh kesyirikan adalah, tadi nomor 1 saya ulang, merendahkan harkat martabat kewibawaan manusia. Nomor 2, syirik akan melahirkan banyaknya cerita-cerita batil dan khurafat. Di antaranya tadi adalah cerita yang dibumbui dengan kebohongan-kebohongan. Badannya di mana? Badannya di Duta Indah, rohnya lagi tawaf gitu umpamanya. Saya tunjukkan jenengan ini makanya saya berusaha, ini bukan cerita bohong. Ada seseorang yang dijustifikasi sebagai wali, punya murid namanya Ahmad. Saya nggak cerita nama walinya yang dianggap wali, nanti jadi hoak, nanti jadi ghibah. Ada si wali dijustifikasi wali, kemudian punya murid namanya Ahmad.
Wali ini gurunya Ahmad. Satu ketika Ahmad ini orangnya nggak bisa ngaji. Ini di YouTube, maaf, di mana-mana YouTube ini ada. Wali ini, maaf, Ahmad nggak bisa ngaji. Suruh sholat nggak bisa sholat. Pokoknya yang penting bahasa orang Jawanya rubuh-rubuh pisang, rubuh-rubuh gedang. Lalu kemudian si Ahmad diajari sama kiainya, biar gampang. Beton 10, tahu beton ya? Beton itu berarti apa? Isinya nangka atau isinya duren. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Dah, itu yang dipakai oleh si Ahmad. Singkat cerita, gurunya si Ahmad ini, maaf, pergi haji. Zaman dulu naik kapal. Si Ahmad tahu sandal terompahnya, bagiannya kiainya ketinggalan. Si Ahmad ini kasihan, ya Allah, kiaiku bagaimana? Maka si Ahmad kemudian melafalkan ajarannya kiainya. Beton 10 diambil 9 tinggal 1. Maksud tahu-tahu di belakang kiainya di Mekah. Si kiainya nanya, ini viral. Kiainya nanya, saya simpan di HP saya, tak simpan itu. Mat, loh, gimana Mat kamu kesini? Kasihan kiai, terompahnya ketinggalan. Oh iya Mat, ketinggalan. Loh, lah kamu kesini naik apa? Naik beton 10 diambil 9 tinggal 1 kiai. Coba. Inilah seperti mindset yang pernah kita dengar. Badannya di Duta Indah, badannya di Karawang, rohnya lagi tawaf. Coba. Untuk bener kok tutorialnya sulit gitu. Padahal untuk jadi orang takwa beriman tuh tutorialnya tidak mudah. Tutorialnya bukan sulit, mudah untuk jadi orang yang mukmin dan muttaqin. Coba bayangkan harus lompat pagar, harus tidak kehujanan waktu hujan, bisa nyebrang air, bisa nyebrang laut. Loh, bukan Nabi, bukan Rasul kok, ya tak? Yuk, nomor 3. Nomor 3, asyirku dzulmun adzimun. Kesyirikan, kezaliman paling dahsyat. Yuk, dalilnya kita buka di Quran, nggak ada di dalam kitab. Kita bikin dalilnya di Quran. Surat 31 ayatnya 13. Monggo. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, Iya. pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini dalil untuk membungkus tadi poin ketiga. Zalim, syirik, zalim terbesar. Zulmun lil haqiqah, kata penulis kitab. Kezaliman terhadap kebenaran. Li'anna a'dhamal haqa'iq alla ilaha illallah. Dikatakan penulis kitab bahwa yaitu kebenaran yang paling a'zam, kebenaran yang paling besar adalah kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan Allah. Wala rabba ghairuh, tidak ada pengatur, tidak ada pencipta selain Dia semata. Wala hukma siwah, tidak ada penguasa di alam raya ini selain Dia semata. Walakinnal musyrik, akan tetapi orang yang musyrik, ittakhadha ghairallah, dia menjadikan selain Allah ilahan sebagai Tuhan, wabtagha hukman, dia menjadikan itu adalah selain Allah sebagai penguasa. Wasyirku dzulmun lin nafsi, kesyirikan adalah mendolimi pada diri sendiri. Li'annal musyrika ja'ala nafsahu, orang musyrik itu menjadikan dirinya abdan li makhluk. Tadi sudah saya sampaikan, orang musyrik itu menjadikan dirinya sebagai budaknya makhluk.
Tuh. Mislahu audunah, yang padahal itu semacam itu seperti dia atau selain dari dia. Sementara kata penulis kitab, waqad khalaqahullahu khurran, Allah menciptakan kita makhluk yang punya kemerdekaan al-khuriyah, kemerdekaan diri. Wasyirku dzulmun lil ghairi, syirik itu adalah melakukan kedzaliman kepada yang lain. Nalarnya, saya mendatangi orang mati, minta ke dia, berarti saya telah menzalimi dia sebenarnya. Saya memohon kepada wali Sunan ini, sebenarnya hakikatnya saya menzalimi dia, karena dia nggak mau diperlakukan seperti itu. Gitu. Dukun didatangilah oleh si fulan, diperlakukan seperti tadi, pengatur dalam urusan dia. Pada pandangan Islam adalah asyirku dzulmun lil ghair. Kesyirikan itu adalah mendolimi kepada yang lain. Li'annal musyrika billah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah faqad dzalamahu, di mana dia telah menganiaya akan orang lain, haitsu a'tahu, di mana Allah telah memberikan kepadanya minal haq, dari kebenaran, ma laisa lahu, yang bukan haknya orang yang kita datangi. Demikian nomor 3, bahwa yaitu kesyirikan merupakan kedzaliman yang sangat besar. Dan saya tambahkan tadi adalah kesyirikan yang dilakukan adalah termasuk menganiaya kepada orang lain. Pertanyaan, izin bertanya Ustadz, seseorang guru ngaji, ibadahnya rajin, soleh, dia punya guru, setiap omongan gurunya selalu dipatuhi. Contoh, satu hari ada keluarga istrinya sakit, lalu guru ngaji itu menemui gurunya dan disuruh potong kambing untuk penyembuhan, tapi hanya memberi uang saja sama gurunya. Apakah itu termasuk syirik Ustadz? Nggih. Kalau di daerah tempat saya di Kerawang ada istilah kambing keramat. Pripun? Mboten. Kalau di Kerawang ada istilah kambing keramat. Padahal di tempat saya benar wis, kuburan itu nggak pernah didatangi oleh tetangga saya. Kampung saya itu nggak pernah mendatangi itu. Tapi dari orang dari jauh-jauh datang ke situ. Ketika nanti hajatnya terpenuhi, itu melepaskan kambing. Masya Allah. Saya ingin tanya, yang bertanya ini, apakah sudah punya kitab ini belum? Halo, yang bertanya tadi, dah, nanti hadiahnya kitab ini yang bertanya. Apa? Belum punya, ambil. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sampai saat ini saya masih kurang jelas antara doa untuk ortu yang sudah wafat dan orang tua yang masih hidup, apakah ada bedanya? Yang ada dalilnya seperti apa Ustadz? Baik. Doa untuk orang tua yang masih hidup adalah baik yang sudah hidup, tidak ada doa khusus. Pengkhususan untuk orang tua masih hidup tidak ada. Tapi boleh juga dipakai dengan surat 17 ayat 24. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat, tidak ada kata Rabbi firli. Punten ya, perhatikan. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rob, sayangi keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku sejak aku masih kecil. Itu bisa berlaku untuk maaf di dunia, orangnya masih hidup atau sudah tiada.
itu bisa maaf ibu bapak pakai ketika sujud ataupun ketika sebelum salam, bisa dipakai. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu. Atau tadi Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini ada yang tanya kedua, ini hadiahnya, kitabnya yang diajarkan Ustadz Wahid Rahman. Ambil nanti. Karena yang tanya 5, jadi sisa 2 hadiahnya yang akan datang. Kalau dikasih hadiah lagi karo jamaah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita membayarkan korban orang yang sudah meninggal? Apakah diterima atau tidak? Wah, ini pertanyaan top markotop ini. Hadiahnya ini. Ada 2 pendapat. Yang pertama, boleh, dikarenakan bagian dari maaf sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Rasulullah. Tak tunjukkan dalilnya. Ana tunjukkan dalilnya terkait dengan itu. Ya. Baik. Jadi biar dalilnya pas tak tunjukkan. Baik. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seseorang sahabat, dia sebentar. Ya, ada seorang sahabat, ibunya mendengar. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ada seorang laki-laki yang nanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan demikian. Hadis yang kedua namanya Sa'ad bin Ubadah. Kata Aisyah, laki-laki mengatakan, Inna ummi uktulitat nafsaha walam tusi. Rasul, ibuku meninggal, dia belum berwasiat kepada diriku. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Andikan dia itu bisa bicara, dia akan sedekah. Rasul, afalaha ajrun, apakah baginya pahala? In tasaddaqtu anha, jika aku bersedekah atas nama dia. Kata Rasul, qala na'am, iya, tasaddaq anha, bersedekahlah atas nama dia. Dalil kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia cerita, Sa'ad bin Ubadah, dia ngomong, tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha, bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal, tapi dia enggak ada di tempat. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ngomong, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Rasul, ibuku meninggal tapi saya enggak di tempat. Rasul, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Apakah manfaat untuknya Rasul kalau aku bersedekah atas nama dia? Kata Rasul, na'am, ya. Maka kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, fa inni ushiduka anna ha'itil mikhraf shadaqatun 'alaiha. Kalau begitu Rasul, aku bersaksi kepada engkau bahwa kebun kurmaku yang siap berbuah aku sedekahkan atas nama dia. Pandangan pertama, pendapat awal. Pendapat kedua, jadi mesti bijak, ya. Saya ulang, sekarang mesti bijak ketika menyikapi itu. Kemudian pendapat yang lain, tak tunjukkan pendapat yang lain tentang untuk orang yang sudah meninggal.
Bagaimana untuk orang yang sudah meninggal? Ada dua pendapatnya. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak. Saya termasuk ikut jumhur ulama yang mengatakan boleh. Taib. Pertama, orang yang meninggal, ini boleh ini, orang yang meninggal bukan sebagai sasaran korban, namun statusnya mengikuti korban keluarga yang masih hidup. Paham ya? Abi Sabto kurban kambing, umpamanya yang dapat pahala keluarganya Abi Sabto, termasuk bapak ibunya yang sudah tiada. Pandangan pertama, pahami ya? Yang kedua, berkorban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. Sebagian ulama mazhab Hambali menganggap ini sebagai sesuatu hal yang baik, yang pahalanya sampai kepada mayit. Taib. Yang nomor 3, pendapat Imam Syafi'i ini, berkorban khusus untuk orang yang meninggal karena mayit pernah mewasiatkan agar keluarganya berkorban untuk atas nama dia. Itu boleh. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh karena mengacu kepada Al-Quran surat yang ke-53 ayatnya ayat 39. Monggo. Nanti tak kasih contoh, tak kasih dalil. Silakan. Surat 53. Ayat 39. Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Oke, ini dalil yang dipakai. Tapi kita harus merujuk dengan dalil lain sekarang. Rasulullah SAW tidak pernah berkorban untuk Khadijah. Oke ya? Rasulullah SAW tidak pernah berkorban untuk istrinya. Lebih duluan mana meninggalnya? Istrinya. Maka setelah tahu seperti ini, jangan gedur, jangan ngeyel-ngeyelan, jangan ngotot-ngototan. Dalil yang pertama tadi sahih, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oke ya. Lanjut. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah saya berkorban atas nama niatnya untuk orang tua? Sudah. Berarti podo. Kok janjian loh dan nulis pertanyaan. Bu, janjian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afan, di luar tema, bagaimana dengan suami yang lebih mementingkan korban dan jalan-jalan pulang kampung, tapi tidak mau membayar biaya daftar sekolah anaknya? Curhat. Gini, saya akan menjawabnya begini. Bayarkan pendidikan anak, pakai koma. Boleh berkorban dengan cara ngutang, itu boleh. Jadi berazam untuk berkorban, duit yang ngutang dari orang itu boleh. Gitu. Yang penting semangat untuk membayar hutangnya. Gitu. Karena apa? Karena dihukumi sunnah muakkadah tadi. Sebegitu pentingnya. Karena di dalam hukum korban itu ada 1, 2. Tidak ada kata mubah, tidak ada. Hukum korban cuma 2. 1 wajib, 2 sunnah muakkadah. Kenapa wajib? Ada hadisnya. Man kana lahu sa'ah walam yudhah fala yakrubanna musallanan.
Siapa yang punya keluasan rizki tapi dia tidak berkorban, jangan dekati maaf tempat ibadah kami. Di rumah aja kamu. Gitu. Inilah dalil yang dipilih bahwa berkorban itu bagi yang pertama adalah hukumnya wajib, dan itu adalah dipilih oleh madhab seperti adalah yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Taib, anak ulang. Jadi dipilih oleh, saya biar gak salah, ya, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, bagi yang berkelapangan wajib untuk berkorban. Tetapi yang kedua adalah sunnah muakkadah. Ini jumhur ulama, termasuk yang dipilih oleh yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taib. Demikian para tamu Allah, dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Syukran bikudumikum fi hadzal makan wa jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan atas apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya, insya Allah pekan kedua bulan Juni pada Sabtu tanggal 14 Juni 2025 jam 9 pagi oleh Ustaz Sofyan Khalid Rulai dengan tema bahaya fitnah, syahwat dan subhat. Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nak, assalamualaikum. Nak, minta nak, minta tolong saya. Itu eksekusi langsung aja nak. Untuk Senin 2, ambil uang saya. Ambil uang. Udah.